Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang FreeRTOS yang advance, penjelasan konsep sistem embedded, implementasi rangkaian praktikum dan menggunakan arsitektur master dan slave. Nah, konsep FreeRTOS advance yaitu tahap lanjutan pengembangan RTOS yang berfokus pada optimasi, performa komputasi, manajemen memori yang aman, dan penanganan task yang kompleks secara real time. Jadi tujuan utama sistem itu untuk mengoptimasi CPU, mengelola siklus prosesor secara efisien, sangat cocok untuk menjalankan aplikasi multitasking kompleks dan arsitektur multicore, low latency untuk mengurangi waktu tunda, eksekusi sistem secara drastis, dan menjamin respons instan untuk aplikasi kritis dan skala industri, mampu menangani kebutuhan performa tinggi pada skala industri modern seperti perangkat IoT, robotika, dan otomasi. Strategi manajemen memori. Nah, ada beberapa manajemen memori. Yang pertama itu alokasi statis dan alokasi dinamis. Pada alokasi statis, memori langsung disediakan pada saat program dikompilasi, dan untuk alokasi dinamis itu memori dialokasikan saat program sedang berjalan. Nah, apa perbedaannya? Jadi saat alokasi statis itu mengonsumsi memori 100% terprediksi, menghindari resiko fragmentasi memori, dan sangat disarankan untuk sistem yang bersifat kritis dan butuh keandalan absolut. Untuk alokasi dinamis itu sangat fleksibel, mudah diimplementasikan untuk berbagai task, namun membutuhkan manajemen memori yang ketat agar tidak terjadi memory leak atau kebocoran memori. Task notification. Nah, mekanisme pengiriman sinyal atau komunikasi antar task yang didesain lebih ringan membandingkan metode semafor atau queue. Dapat dimanfaatkan untuk memberikan event secara langsung dari ISR menuju sebuah task, memiliki keterhubungan langsung ke task tujuan sehingga performa pengeksekusian menjadi jauh lebih cepat. Berperan besar dalam menghemat resource dan penggunaan memori. Software timer digunakan untuk mengeksekusi rutin tertentu secara periodik atau satu kali berdasarkan waktu real time, menghilangkan kebutuhan akan penggunaan hardware timer internal. Contoh penggunaan rutin mengirimkan paket data IoT setiap 5 detik atau memonitor nilai sensor setiap 1 detik. Secara fungsionalitas sangat meringankan beban hardware yang sedang memproses data berat lainnya. Monitoring dan debugging. Pemantauan parameter kritis dalam pengembangan FreeRTOS tingkat lanjut. Memantau performa sistem adalah kewajiban untuk mencegah crash di lingkungan produksi. Terus parameter utama yang selalu dianalisa meliputi CPU usage, penggunaan ruang heap, pemakaian stack setiap task, dan nilai latensi sistem. Data hasil pantauan umum diekstrak dengan cepat melalui komunikasi UART untuk dibaca dan digambarkan grafiknya. Nah, pada implementasi praktikum kali ini kita menggunakan prosesor sentral yaitu ESP32, akuisisi data menggunakan sensor suhu DHT22, dan pendeteksi gas MQ7, dan antarmuka menggunakan layar LCD via I2C serta potentiometer. Nah, alur kerja sistem rangkaian pembacaan sensor terpadu yaitu mikrokontroller ESP32 melakukan eksekusi task untuk membaca data digital dari DHT22 dan MQ7 serta mengonversi nilai resistansi potentiometer menjadi sinyal ADC. Transmisi SPI berkecepatan tinggi. Data yang telah dikumpulkan dipaketkan lalu ditransfer dari perangkat master menuju perangkat slave menggunakan pin antarmuka SPI MISO MOSI SCK. Penyajian data I2C. STM32 menerima aliran data tersebut dan bertugas untuk mengeksekusi instruksi pencetakan teks pada layar LCD berbasis jalur data. Kendali PWM secara real time, secara simultan dengan pengiriman data dan putaran potentiometer juga langsung diolah untuk memberikan sinyal DAC dan PWM guna mengatur terang redupnya sebuah lampu. Penjelasan blok kode program. Konfigurasi master untuk mendefinisikan port untuk pembacaan fisik perangkat. Nah, pada pin analog 34 untuk menangkap gas
bus dari MQ7 pin digital 4 untuk menerima data temperatur di DHT22. Sistem juga menyiapkan fungsi volatile pada inisiasi variabel agar data sensor selalu diperbarui, beserta pengaturan protokol SPI menuju STM32. Pengiriman data. Untuk pengiriman data menggunakan algoritma pengiriman byte via antarmuka SPI. Terdapat fungsi increment untuk memecah memori sensor dan mempush data. Sistem menggunakan metode rata-rata dan rumus checksum untuk memastikan integritas transfer data. Program Slave STM32 didesain agar terus memantau kedatangan paket. Nah, kira-kira itu saja untuk pembahasan video. Dapat kita cek. Pada program di sini ada pin-pin untuk peripheral yang dipakai. Nah, terus di sini ada hitung checksum data itu digunakan untuk terus ada SPI transfer bit ini untuk transfer datanya tadi. Terus ini untuk task baca sensor, ini untuk pembacaan sensor. Nah, ini dari program coding slave. Mungkin kita bisa cek untuk hasil serial monitornya. Nah, di sini pada serial monitor dapat kita cek dari port ADC. MQ itu sensor gas dan suhu, lembab PWM LED. Ini STM dan ini slave. STM-nya sebagai master. Kita dapat lihat ini adalah hasil dari praktikum. Di sini terdapat potensio yang dihubungkan ke LED dan sensor suhu dan sensor gas tadi. Nah, hasil nilainya, semua hasil nilai sensor ditampilkan ke I2C menggunakan LCD 16x2. Nah, di sini bisa kita lihat jadi semua data ini diterima oleh slave.
dijalankan. Nah, ini untuk PWM, untuk mengatur PWM dari potensiometer. Mungkin kira-kira itu saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.